Ya, jumpa lagi dengan saya Kang Didan di acara Obrol-Obrol Cafe Ya, kali ini kita ketemu lagi dengan Haji Iqbal. Apa kabar Haji Iqbal? Alhamdulillah baik Pak. Nah, kemudian Haji Iqbal membawa rombongan, tapi nanti kenalannya. Kita ngobrol dengan Haji Iqbal nih. Gimana nih ada perubahan kebijakan dari pemerintah ya mengenai perjalanan haji atau kedua ini? Dan apa sih kondisi ini sekarang? Alhamdulillah dari start awal Desember ini sekarang alhamdulillah tambah lebih baik nih, ya kan? Yang awalnya pakai karantina sekarang tidak ada. Yang awalnya Termasuk di Arab juga di Madinah di Mekah juga. Kalau dulu kan dia masuk harus ada apa tanda yang sekarang tidak ada pakai aplikasi lagi bebas. Oh, bebas ya. Nah, hanya informasinya kalau untuk tetap pakai aplikasi untuk tawaf sa'i. Kalau saya ini ya. Kalau untuk sholat atau sunnah biasa nggak apa-apa. Kalau kemarin kan harus semua ya. Nah, sebelum lanjut nih, coba perkenalkan dulu yang dibawahi oleh Haji Iqbal siapa aja? Boleh diperkenalkan ini teman kami ini namanya Ustadz Rahmat Fadilah. Ya, saya Ustadz Rahmat Fadilah. Yang satu lagi, Rahmat Fadilah ini boleh panggilan ya. yang satu lagi Ibu Adelina. Ya, kan kita semua ini punya telepon masing-masing. Nah, tapi kita bawa karena punya Ustadz Rahmat ini punya spesialis khusus nih, ya spesialis akso dan wisata-wisata halal dunia. Jadi Ustadz Rahmat yang menjelaskan. Ya, kayak kemarin kan Haji Iqbal menjelaskan saya kan biro perjalanan ini. Kali sekarang sudah kagum di Mose kan ya. Dan bisa memberangkatkan ke Spanyol, ke Aqsa, juga ke Turki ya. Nah, saya ingin perdalam lewat Haji Rahmat nih. Siap kan? Gimana itu perjalanannya seperti kondisinya sekarang, kemudian apa saja yang mungkin dipersiapkan oleh para peserta yang ingin ikut wisata religi. Ya, jadi alhamdulillah dengan seiring keputusan seluruh hampir pemerintah di seluruh dunia bahwa pandemi ini sudah berakhir, endemi dari pandemi jadi endemi. Kemudian kebijakan-kebijakan dari kedatangan orang asing untuk tourism sudah mulai diperlonggar dari semua negara, terutama dalam hal ini adalah yang menjadi kiblat seluruh dunia itu adalah pemerintah Arab Saudi. Mereka sudah melonggarkan seluruh turis asing yang datang ataupun peziarah dari seluruh dunia. Akhirnya pemerintahan seluruh dunia mengikuti kebijakan itu. Artinya tidak ada lagi karantina, kemudian vaksin 2 kali wajib, harus tetap wajib, dan kemudian akhirnya kita alhamdulillah seluruh dunia sudah mulai membuka turismenya. Nah, kami di sini buat program dengan sama teman-teman ini dari travel agent, dan kami juga alhamdulillah kita punya komunitas di sini. Kita namakan komunitas ini kami kan wisata ala dunia. Jadi kami Itu kemana aja tuh? ya, kami on the box nih, on the box maksudnya kita buat program yang tidak hanya monoton ya, hanya umroh lagi. Tidak konvensional Tidak ya. konvensional. Kita bikin kalaupun ada ini umroh plus akso. Walaupun di aksonya hanya 2 malam, 3 hari 2 malam, tapi judulnya umroh plus akso, jadi wisata ziarah 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, kalau boleh saya potong nih. Ya, Dari aspek keamanan gimana? Karena di Aqsa itu kan masih termasuk teritorial Israel ya. Ya. Jadi gimana tuh Kak Adira? ya, kalau keamanan sih selama ini alhamdulillah kami sudah hampir membawa jamaah ke Masjidil Aqsa itu dari mulai tahun 2006. Kurang lebih kami hitung-hitung sekitar 6.000 orang Pak yang sudah kami berangkatkan ke Masjidil Aqsa. Faktor keamanan memang pasang surut nih Pak. Maksudnya kadang-kadang blow up media massanya luar biasa. Yang di blow up sebenarnya hanya fokus sebenarnya yang kami tahu itu di Gaza saja. Gaza itu kurang lebih jaraknya dari kota Yerusalem sekitar 500 kilo, Jakarta Semarang jauh. Jadi yang di Seperti gini kejadian di Jakarta, orang mau ke Sumatera takut. Betul. Antara Jakarta dengan Pulau Sumatera itu kan jauh sekali. Oke, next. Yang di blow up seperti itu. Bahkan waktu masa krisisnya Masjidil Aqsa pun kami ini pernah ada di dalam. Ketika Masjidil Aqsa waktu itu di blow up oleh media massa bahwa Masjidil Aqsa ditutup, padahal bukan ditutup. Tapi kita mau masuk ke dalam masjid melewati X-ray yang dipasang oleh pemerintah Israel. Jadi akhirnya kayak kita mau masuk rumah kan, dan masuk rumah
suruh lewat X-ray kan nggak nyaman. Iya. Nah akhirnya dibolak, wah ditutup, padahal enggak. Kami sampai masuk kok di Masjidil Aqsa, cuman memang pada saat itu belum ada fatwa dari Majelis Ulama Palestina bahwa melewati X-ray itu haram. Kami masih di leluasa keluar masuk. Setelah itu ada fatwa haram. Kami menghormati ulama dan warga Palestina, dan kami tidak masuk lagi. Itu kan kalau kita ke Aqsa ya, Ya. dan dijelaskan oleh Haji Rahmat tadi bahwa keamanan terjamin. Ya. Terjamin. Ada selamanya yang diblok adalah masalah-masalah tentara Israel yang Betul. selalu menjaga masjid gitu kan. Betul. Nah, tapi kemudian jadi kalau kita obrolan nanti berangkat lagi keluar Aqsa nih ke Spanyol, ke Turki. Ya. Nah itu kan katakanlah seperti Spanyol itu banyak peninggalan juga ya. Betul. Pada zaman Ya kita sudah pernah di sana, Islam itu berkuasa hampir 800 tahun, Pak. Dari mulai Bani Umayyah itu berselisih paham dengan Bani Abbasiyah, kemudian mereka membuat amarat sendiri atau pemerintahan sendiri di arah utara itu di Spanyol, arah selatan Spanyol, Eropa Selatan. Nah itu mereka mendirikan negara Islam sampai 800 tahun, kemudian jejak peninggalannya sampai hari ini masih ada, Pak. Jadi itu ada benteng merah, ya, Cordoba itu ya. Cordoba itu, jadi di sana itu dulunya adalah Masjid Jami, Masjid Jami di Cordoba, tapi sekarang jadi museum. Jadi pernah jadi gereja, kemudian jadi museum, dan kita bisa melihat menapaktilasi jejak kejayaan Islam di bumi Andalusia yang berubah menjadi namanya Spanyol itu. Gitu. Nah kemudian dari aspek makanan gimana nih? Ini kami teman-teman ini menjamin. Ya kan itu Spanyol itu negara mayoritas Katolik lah itu kan. Betul. Jadi makanannya gimana tuh kalau misalnya kita kenal? Nah, karena tadi berangkat dari keprihatinan kami, mohon maaf, traveler Muslim yang berangkat menuju ke Eropa itu tidak ada garansi makanan halal. Kami membuat program yang mana kami menggaranti bahwa restoran makanan itu halal, dan kemudian juga waktu sholat terjaga. Itu yang kami bikin. Masjid di sana udah mulai banyak ya? Sudah mulai banyak, di Spanyol sudah mulai banyak. Artinya tadi ketika Haji Rahmat bicara sholat ketika tur apa gitu nggak kesulitan. Nggak kesulitan, sudah mulai banyak di Cordoba dan di Granada, yang Sevilla, Barcelona, Di Malaga, yang masjid-masjid Jami, masjid besar sudah mulai bertumbuh di Eropa sana. Ade, tanya ke Ade. Oke. Ya, itu kan gini, biar lebih menarik kita ingin tahu nih sudut pandang dari katakanlah kalau bahasa kita mungkin peserta berjamaah kali ya, wajah ya. Mungkin dari sisi wajah, karena pernah ikut perjalanan dengan travel ini, mungkin bisa di-share ke kita sebetulnya apa kelebihan dari travel ini sehingga wajah bisa katakan memilih travel ini untuk berangkat ke sana. Karena tawaran dari travel lain juga kan sebetulnya jujur aja banyak ya, beragam. Tapi kenapa lebih memilih ke sini? Saya kan juga sebagai travel kan, agent travel. Di asosiasi kita ini, saya udah masuk nih ya, Yeah. saya masuk anggota. Di asosiasi kita ini, pertama amanah. Jadi kalaupun tidak travel berangkat, itu uang kembali 100% ke jamaah. Jadi kita tidak merugikan jamaah. Gitu. Terus kita di sana juga aman. Amannya dalam hal makanan kita aman, halal. Terus akomodasi, waktu sholat tepat waktu, dan semuanya itu terorganisir. Ya, jadi kenapa alhamdulillah banyak yang dapat ke travel agent saya, kemudian saya belinya ke konsorsium. Kita namanya konsorsium wisata halal dunia nama kita gitu, konsorsium kita. Gitu. Jadi semua itu alhamdulillah saya sudah untuk ke Masjidil Aqsa saya kurang lebih 10 kali. Oh udah sering ya? Iya, sudah. Jadi jamaah tuh percaya sama kita. Ya artinya jangan diragukan lagi di pengalaman lah ya. Iya, pengalaman saya bukan sekali 2 kali, tapi sudah hampir 10 kali. Kali ya. Haji Rahmat kalau bisa kembali lagi paketnya apa sih yang disediakan untuk halal dunia? Kita punya beberapa paket ya, kayak umroh pun kita bisa umroh plus Aqsa, umroh plus Mesir, umroh plus Turki, jelajah bumi, napaktilas bumi para nabi di 3 negara Mesir, Palestina, Jordan. Kemudian kita punya paket jelajah bumi Islam di Maroko dan Spanyol, Andalusia tadi.
terus kemudian kita punya paket Eropa Barat, Eropa Timur, tapi yang memang notabene kita datangi itu tempat-tempat yang mana misalkan kayak di Eropa Barat, di Prancis kita datang ke Islamic Centernya sana, di Jerman kita datang ke sana, di Inggris kita datang ke sana. Jadi banyak wisata halal yang kami organize, termasuk salah satunya adalah ke Jepang, wisata Jepang, wisata Korea gitu. Nah itu kemudian paket per paket itu beda-beda harganya. Beda-beda harganya. Nah kemudian cara pembayarannya gimana sih? Cara pembayaran, nah ini yang penting. Ya, harganya juga penting tuh. Betul. Jadi gini, kalau di kami di konsorsium kita, yang kita sekarang tergabung dalam BEMOS nih. BEMOS ya. BEMOS ini luar biasa nih. Ini kita menerima pembayaran cash dari jamaah dan juga ada pembiayaan nilainya sampai 50 juta per. Jadi dari jamaah yang mungkin berkenan pengen atau punya rencana umroh plus akso atau mau ke wisata halal ke seluruh dunia, silakan kalau memang mau dengan sistem pembiayaan yang sudah disiapkan di BEMOS, luar biasa. Nanti di MOSE ini di wawancara kita akan disertakan tarif-tarifnya ya, dengan sekalian paket-paketnya supaya tergambarkan kira-kira mau milih Spanyol, Maroko harganya sekian, sistem pembayarannya seperti ini. Gitu. Tapi mengenai keberangkatan ini apakah setiap bulan misalkan atau ada bulan-bulan tertentu saja gitu? Kita hampir setiap bulan bikin paket. Memang euforia ini luar biasa nih. Ketika dibuka, ya terutama umroh nih, akhirnya demand-nya airline tuh luar biasa. Akhirnya kami kadang-kadang kesulitan untuk cari airline ya, karena memang demand-nya luar biasa. Tapi alhamdulillah kami sudah kerjasama dengan airline itu, jadi kita tidak kesulitan untuk mencari penerbangan wisata ke seluruh dunia. Ini kembali ke tadi Iqbal, program-program apa saja kalau yang disediakan? Ya, kalau kita ini di konsorsium, kalau saya pribadi di konsorsium ini sudah bikin paket termasuk umroh plus, ya kan? Umroh plus Turki yang dalam waktu dekat ini di bulan Mei, pertengahan Mei kita ada Turki itu sama Turki plus Dubai. Kita juga akan umroh. Bentar kan bulan puasa nih, itu ada juga ya paket. Ada juga umroh ke 3 masjid, jadi ke Masjid Al-Aqsa juga umroh ke Ramadan, sholat idnya di Masjid Al-Aqsa. Spektakuler. Itu berapa hari kira-kira disediakan waktu selama puasa sampai dengan Lebaran itu dengan Idul Fitri? Kalau itu yang sampai Aqsa kurang lebih 17 hari ya? 18 hari. 17 hari ya. Tapi kalau yang umroh saja sampai sholat id di Masjidil Haram kurang lebih 15 hari. Banyak 15 hari ya, ini kan hampir separuh bulan udah bisa. Iya, jadi akhir Ramadan 18 April kita terbang naik Saudi Airlines ke Madinah 4 hari, di Mekahnya 11 hari sama perjalanan 15 hari. Sholat idnya di Masjidil Haram, kan jarang-jarang tuh orang bisa sholat hari raya di masjid. Di masa-masa puasa itu di Arab Saudi ketika bulan April ini masuk musim apa ya? Misalnya apa? Hujan, apa panas, Halus ya? Musim dingin, ya. musim peralihan dari dingin ke panas. Karena itu kan biasanya mengalami satu perubahan juga kan di Badan Negara Indonesia kan beda suhu gitu kan. Itu Pak, sejauh mana persiapan untuk mengantisipasi itu? Ya, minum banyak minum makanan vitamin, buah-buahan. Itu disediakan juga. Disediakan juga di restoran hotel kan. Tapi kalau bulan puasa kan menunya hanya buka puasa dan sahur. Tapi kan kalau orang bekerja dalam bulan puasa kan seandainya tidak berpuasa juga ada keringanan juga ya untuk batal gitu kan. Kalau sudah di dalam masjid ya insya Allah sejuk udaranya karena AC kan. Yang mungkin kalau panas atau udaranya kering itu di luar. Gitu. Bu Haji sendiri punya pengalaman misalnya ada perubahan cuaca kan udah beberapa kali ya ke katakanlah ke Timur Tengah gitu ya, masuk ke Aqsa, ke Mekah, ke Madinah itu ada bagaimana mengantisipasi adanya perubahan cuaca, kemudian menu makanan supaya cocok dengan kebutuhan tubuh kita itu seperti apa? Saya antisipasinya, saya memberikan ke jamaah, khususnya jamaah-jamaah saya itu suplemen Pak. Saya selalu sedia suplemen vitamin dan suplemen lainnya. Saya obat aja juga sedia saya. Jadi
setiap hari itu kita mau jalan di bis itu saya kasih satu-satu, bapak ibu kalau minum ya ini suplemennya. Jadi alhamdulillah oke semua. Nah tentunya harus ini juga disertakan minuman ini dong ya. Oh iya. Apa nih Pak Produser, apa namanya ini? RG Soypep. Ini untuk apa nih Pak Produser? Menaikkan imun, terus memperbaiki sel-sel tubuh. Ini untuk Berarti cocok untuk yang berangkat umroh dan haji. Cocok banget. Buat kesehatan. Betul. Luar biasa. Sehat Pak Ji. Terus Pak Jinama, Ya siap. untuk kesan dan pesan nih Ya. untuk bisa apa sih kelebihan dibandingkan dengan biro-biro perjalanan yang lain dibandingkan yang Mose miliki sekarang ini, apa itu perbedaannya? Perbedaannya adalah kita akan membuat jamaah-jamaah yang berangkat lewat Mose ini kekeluargaan, personal touch. Itu poin pentingnya. Kedua, kita selalu menjaga Artinya ketika dia masuk bersama kita rombongan seperti di rumah sendiri, Rumah ya? sendiri. Bersama keluarga sendiri. ya. Personal touch dengan kekeluargaan sehingga silaturahmi selalu berjalan. Dan kemudian pastinya setelah itu kita berharap repeater mereka akan kembali ke rumah kita, ke MOS kembali. Artinya mulai dia berangkat, kita berangkatkan kembali sampai mereka ke rumah merasa nyaman. Berasa nyaman. Artinya nggak dilepas begitu turun trik pesawat, Betul. usung dijaga gitu ya. Betul. Nah, sehingga mungkin nanti itu disampaikan juga ke saudara mereka. Betul. Ya, kan? Iklan berjalan. Jadi, ya. Iklan dari mulut ke mulut itu lebih Iya, nyaman. iya. Most advertising. Iya, Pak Iqbal mungkin ada apa yang ingin disampaikan, artinya ada perubahan dari pandemi menjadi endemi, keuntungan apa yang didapat oleh selain traveler itu sendiri juga dari peserta traveler. Kalau dengan adanya regulasi sekarang yang cenderung kembali normal, otomatis yang berubah jadi lebih leluasa dalam ibadah ya. Terus juga ke luar negeri mudah. Nggak was-was lagi kayak kemarin ya. Was-was. Dan juga yang tidak kalah penting biaya lebih ringan lagi. Oh, lebih ringan ya. Lebih ringan karena tidak ada biaya. Tapi asuransi tetap ada dong. Asuransi ada, tapi namanya sekarang asuransinya bukan cover COVID, tapi asuransi biasa ya perjalanan. Oke, kalau kemarin kan ada disertakan kopi itu ya. Iya. Gua aja tadi kan ini berdua ini sudah mengatakan ada kenyamanan gitu ya. Terus asuransi dijamin, masuk ke keluargaan juga. Yang perlu artinya yang diimpikan dari Mose ini apa tuh dibanding yang lain yang ibu rasakan? Kenyamanan ya, kenyamanan untuk setiap jamaah itu rasa nyaman, kekeluargaan ya. Dan saya rasakan itu memang kekeluargaan baru. Sampai sekarang jamaah tuh ada yang telepon, ada tolong ibu ini sekeluarga. Jadi bukan hanya sekali dua kali juga ikut. Ya karena pesertanya kan tidak semua sifatnya sama karakternya Nah, kan. Ada tapi- yang bawel, ada yang mau udah bayar nih ikut Nah, gitu gitu. enggak, alhamdulillah kita dapat jamaah yang enak-enak Iya, dan bagus gitu, alhamdulillah Ya banget. mudah-mudahan Allah juga nunjukin ya. Iya. Nah ikut serta jangan yang bayar bawel ini. Tapi ada pernah Pak, Iya, iya. pernah juga yang kayak gitu, cuman kita ya rendah bukan berarti kita. Iya. Tapi kita harus tahan itu dengan baik Iya, ya. kita Dengan tunggu dengan mereka baik. sudah layak. Iya, Seperti Haji Rahmat bilang bahwa kita layani dengan seperti di rumah sendiri ya. Sepenuh hati. Iya di rumah sendiri kan Kita ada ikhlas sesuatu yang melayani. Mindset kita melayani dan juga mindset kita bahwa dengan melayani orang ibadah kita sebagai jembatan amal jariah kita juga. Amin. Ya, semoga amin. Ya begitu pemirsa obrolan kita kali ini bersama Haji Iqbal, Haji Rahmat juga dengan Ibu Haja mengenai perjalanan kita yang mau ke Turki, ke Spanyol, mau juga ke Bendil Aqsa ya. Ya, siap. Itu sudah dijelaskan mengenai harga dan apa saja paket-paketnya nanti bisa dilihat berikut ini di tayangan podcast kita ngobrol-ngobrol Cafe Musik. Atur nuhun, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Kang Idan. Pemirsa, sekian perjumpaan kita kali ini, mudah bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.